Halo guys, selamat siang ya. Karena hari ini kita sudah sampai, kayaknya udah dapat berapa ya? Udah 11 kayaknya ya, atau 12. Pokoknya saya tak ingat dah. Mengingat selama ini kita hanya stay at home, sehingga membuat kami menjadi semuanya seakan tidak terhiraukan. Dengan waktu yang terus bergulir dan dengan aktivitas yang hanya kita tidur dan tidur, tanpa ada beberapa, memang sih ada beberapa aktivitas yang kita kerjakan. Ada diskusi, kemudian yang biasanya yang lebih aktif kita lakukan adalah yang ini, sesuai yang teman-teman lihat. Kita masak, punya jadwal tersendiri ya, itu yang kita bisa kerjakan. Dua orang ya. Ini saya masak hari ini, cuman ini sih yang ada. Ini ada tempe, kemudian saya potong-potong. Tapi maklum lah, saya mau buat apa. Ini sambalnya kayak begini, dengan keterbatasan ya, dengan keterbatasan rempah, hanya cabai, terus bawang putih, bawang merah, sama tomat sih rencananya nanti saya akan campur. Begitu juga di sini ada tahu, terus ini ada apa namanya, buncis ya. Ini nanti saya buat, yang penting gimana rasanya. Ini sedangkan kita hari ini dengan suasana hujan yang menyelimuti, membuat kami merasa bising, ya, bising. Tapi tak apalah, kita bisa berbagi saja. Begitulah guys, untuk aktivitas kita sehari-hari tanpa keluarga di sisi ya. Maklum lah, kita bisa belajar mandiri. Di sini kita belajar serba bisa ya, harus bisa mencuci, harus bisa memasak sendiri, harus bisa yang lain-lain deh. Memang pada awalnya sih kita merasa merasa belum bisa beradaptasi, karena masih kita berpikir enak enggak, atau rempah-rempahnya ini udah pas apa enggak begitu ya. Kalau yang perempuan sih tidak bisa diragukan lagi, walaupun memang di rumahnya dia manja, namun kalau sudah berada di posisi atau situasi yang kayak begini, mesti sih orang perempuan itu punya cepat dia menangkap bagaimana memasak yang baik. Jadi kalau kita ya apa adanya, lumayan lama sih kita bisa beradaptasi.
Tapi ini juga menjadi bagian juga dari pembelajaran buat kita semua ya, yang membuat saya menjadi sadar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena selama ini saya manja, betul-betul saya manja. Di rumah itu serba yang melakukan masak, mencuci dan sebagainya adalah istri. Malah saya marahin ketika tidak untuk memenuhi apa keinginan saya selaku seorang suami. Tetapi sekarang saya merasa berdosa sekali sama istri terutama ya. Karena begitu besar perjuangan seorang istri, apalagi dia mikir bagaimana dia bisa untuk memberikan anaknya ketenangan, kenyamanan. Itu juga dia harus mikir bagaimana dia akan bisa memberikan yang terbaik kepada suaminya. Waduh, pokoknya saya merasa gimana ya? Merasa seakan-akan sangat-sangat bersalah ketika saya harus egonya tinggi, harus memaksakan kehendak. Coba bayangkan teman-teman, dari pagi sampai malam istri selalu, walaupun memang kelihatannya sepele sih, pekerjaannya hanya di dapur, terus mencuci dan sebagainya. Tapi setelah saya alami di tempat ini, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan begitu. Itu saja sih yang terpenting yang bisa saya sampaikan dalam live hari ini. Artinya ini adalah sebagai pembelajaran juga. Bukan, memang tidak ada yang di bangku sekolah kita dapatkan semacam ini, tapi karena proses itulah yang membuat kita juga menjadi ada pengetahuan baru yang bisa kita sharing bersama orang-orang di sekitar kita. Jadi teman-teman, terutama untuk para suami ya, jangan mentang-mentang kita menjadi seorang bapak atau seorang figur yang paling utama di sebuah keluarga itu, kemudian kita seenaknya saja untuk selalu menyalahkan, terus selalu ingin diikuti permintaan oleh seorang istri. Itu saja ya, mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk kita semua. Karena setelah kami berpisah, barulah kami bisa merasakan begitu besar pengorbanan seorang istri kepada suami. Begitu juga sama keluarganya dan anak-anaknya, yang tentunya itu adalah kebanggaan kita ya. Jadi kebanggaan yang luar biasa atas pengorbanan yang telah diberikan kepada kita. Oke, sambil saya masak dulu ya, sabar ya. Saya taruh dulu di sini. Nah ini dia, ini tahu sama buncisnya, sedangkan ini tadi tempenya nanti kita akan kasih bumbu ya. Mudah-mudahan enak, insyaallah enak, pasti enak lah, karena udah beberapa bulan kita di sini udah belajar ya bagaimana cara memasak. Kadang di awal itu kadang-kadang banyakan kita rasa asin ya. Awal mula kita belajar memasak itu kebanyakan yang asin, malah sebaliknya sih. Kadang-kadang juga keasinan, kadang-kadang juga tak terasa asinnya. Nah, ada juga terlalu manis sekali, mungkin karena kebanyakan penyedap rasa kayaknya. Nah, tapi
seiring dengan waktu alhamdulillah kami bisa ya. Kami bisa mengatur berapa ukuran atau bumbu yang harus kita beri sehingga menjadi enak. Nah, begitu teman-teman. Oke. Ini bumbunya pas-pasan. Kemarin kita coba cari cabe, kayaknya cabenya hanya yang cabe yang mentah saja ya. Kita mau cari cabe yang kayak di Indonesia itu yang pedas, namun tak ditemukan lah macam tuh. Ya, ini sama teman saya berdua. Oke, sedang memasak ya. Karena saya punya jadwal hari ini masak. Buat teman-teman, karena kami di kos hanya 6 orang, berarti kita setiap jadwal itu ada 2 orang yang masak ya. Panas? Hujan. Orang yang sudah percaya cinta. Ini digoreng apa dia? Kenapa? Salah, ini aja dulu sampai ini. Terus ini mau dia? Nanti dah itu. Banyak sekali nanti. Ya, masak biasa udah nanti. Baik, sampai sini aja dulu ya. Nah, intinya adalah hari ini saya live memberikan sedikit bukan menggurui ya, tapi sekedar sharing pengalaman yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terutama untuk para suami bisa menyadari ya, nantinya sekali lagi tidak semudah yang kita bayangkan pengorbanan seorang istri, walaupun kelihatan sepele namun mampu menguras tenaga dan pikiran. Bagaimana rasanya biar enak dan sebagainya. Setelah saya merasakan bagaimana pengalaman yang bisa saya dapatkan dari tidak bisa menjadi alhamdulillah sudah bisa gitu. Nah, kemudian terutama bagi seorang ibu rumah tangga, ketika nonton ini jangan langsung kemudian merasa ya manja-manja gitulah. Tapi ini sekedar pengalaman sih. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua untuk bisa saling mengerti dalam berumah tangga, saling memahami dan tidak ada yang saling menyalahkan. Itu saja. Biar hubungan rumah tangga kita menjadi langgeng tentunya. Jadi sesuai dengan niat dari awal percintaan sampai kita berkeluarga, dan sampai mudah-mudahan saya doakan kita senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan sampai hayat. Oke guys, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali kita bisa bertemu lagi ya.